Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahma dari Prodi Hukum Pidana Islam Unit 1 Fakultas Syariah dan Hukum. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang peran fikih muqaran dalam taknin. 1. Taknin sebagai sarana formasi hukum pidana Islam kontemporer. 2. Peran fikih perbandingan dalam taknin kasus Aceh. Pertama, saya akan menjelaskan tentang taknin sebagai sarana formalisasi hukum Islam kontemporer. Taknin sebagai sarana formasi hukum Islam kontemporer adalah sebuah konsep yang penting dalam membangun sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam. Taknin merujuk pada proses peraturan dan pembentukan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks hukum Islam, taknin memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan umat muslim secara menyeluruh. Melalui taknin, prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara formal dalam sistem hukum negara. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat muslim. Salah satu contoh penerapan taknin adalah melalui pembentukan lembaga-lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang berdasarkan ajaran agama Islam. Lembaga ini akan bertugas untuk mengkaji dan merancang aturan-aturan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, taknin juga dapat dilakukan melalui proses ijtihad oleh para ulama atau ahlul fikih. Ijtihad merupakan upaya interpretasi terhadap teks-teks agama untuk menemukan solusi atas masalah-masalah kontemporer. Dengan demikian, taknin menjadi sarana formalisasi hukum Islam yang relevan dengan zaman yang sekarang. Dalam era globalisasi seperti saat ini, taknin sebagai sarana formalisasi hukum kontemporer sangatlah penting. Hal ini dikarenakan adanya tantangan baru seperti teknologi dan perubahan sosial yang membutuhkan adaptasi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama lain. Dengan taknin, hukum Islam dapat tetap relevan dan memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan modern. Yang kedua, ada peran fikih perbandingan dalam taknin kasus Aceh. Peran fikih perbandingan dalam taknin kasus Aceh. Fikih perbandingan adalah cabang ilmu dalam studi Islam yang mempelajari perbandingan hukum antara berbagai mazhab dan tradisi hukum Islam. Dalam konteks kasus Aceh, fikih perbandingan memiliki peranan penting dalam menyelesaikan konflik dan mencapai keadilan. Aceh, sebuah provinsi di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, telah lama menghadapi konflik yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam. Konflik ini melibatkan pertentangan antara kelompok-kelompok yang ingin menerapkan hukum Islam secara ketat dan kelompok-kelompok yang merasa bahwa hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks ini, fikih perbandingan dapat menjadi alat untuk mencari titik temu antara kedua belah pihak. Kemudian, pemahaman mendalam tentang berbagai mazhab dan tradisi hukum Islam. Para ulama ahli fikih dapat menyusun regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai universal keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu, fikih perbandingan juga dapat membantu menghindari penafsiran sempit terhadap ajaran agama. Dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai mazhab, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang prinsip-prinsip dasar agama tanpa terjebak dalam interpretasi tunggal. Namun demikian, penting untuk diakui bahwa fikih perbandingan bukanlah solusi ajaib yang dapat mengatasi semua konflik. Proses dialog dan negosiasi yang melibatkan semua pihak terikat pada diperlukan dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dalam kesimpulannya adalah fikih perbandingan memiliki peranan penting dalam menyelesaikan konflik dan mencapai keadilan dalam kasus Aceh.
Melalui pemahaman mendalam tentang berbagai mazhab dan tradisi hukum Islam, fikih perbandingan dapat menjadi alat untuk menjadi titik temu antara kedua belah pihak. Namun demikian, proses dialog negosiasi tetap diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, mungkin banyak terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaklumkan karena di sini saya bertugas menjelaskan materi ini untuk memenuhi tugas SPHI. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.